Halo, balik lagi sama saya Winar. Hari ini saya mau cerita tentang 2 minggu lalu. Kan saya beberapa minggu yang lalu saya pernah cerita kalau misalnya di Donawangsan sini harus ada unggah-ungguhnya. Dan saya juga cerita kalau misalnya di Donawangsan sini orang-orang tuh ngebut-ngebut gitu kendaraannya. Nah, kejadian nih 2 minggu sebelum ini itu saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri kecelakaan di depan rumah saya. Kecelakaannya itu kecelakaan laka tunggal, jadi kecelakaan tunggal. Jadi ada ibu-ibu pulang dari pasar, bawa anaknya yang masih kecil, terus kepleset karena jam 5 pagi itu masih hujan gitu, kepleset. Terus udah gitu kepleset sendiri, terus aku lihat di jalanan tuh ibunya tuh udah kejang-kejang gitu, kayak mau sekaratul maut gitu. Aku tuh begitu ngeliat itu tuh langsung anxiety, langsung deg-degan, langsung cemas, langsung gelisah, langsung dada aku tuh berdebar gitu. Tadinya si anaknya tuh pingsan juga, ikut pingsan. Tapi nggak lama si anak tuh mulai nangis waktu aku udah di dalam rumah, aku dengar suara tangisan anaknya. Lalu akhirnya ibu sama anaknya dibawa kantor polisi, dibawa polisi ke rumah sakit. Ternyata setelah dengar desas-desusnya, ternyata ibunya tidak bisa terselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunya tidak bisa terselamatkan dan anaknya alhamdulillah selamat. Tapi saya membayangkan gimana kejadiannya, sangat memilukan seorang anak melihat ibunya sakaratul maut di depan matanya sendiri gitu. Saya aja yang bukan siapa-siapa, yang orang lain ngeliat orang sakaratul maut itu bener-bener bikin down banget. Terus yang saya perhatikan juga pernah ada kasus di mana orang lagi jalan kaki tuh diseruduk dari belakang terus meninggal, diseruduk motor dari belakang. Jadi di sini banyak, bahkan anak SMP pun udah minum alkohol di sini, anak SMP. Dan orang-orang dewasanya yang laki-lakinya itu suka main pasang nomor. Terus udah gitu sama kayak di kota-kota besar yang suka hobi judol. Di sini di kampung sini mainnya pasang nomor, bukan judol lo yang pakai online kayak gitu. Sedih banget ya yang anak kecilnya. Anak SMP kemarin beberapa waktu lalu katanya ada yang meninggal juga waktu saya belum nyampe sini. Itu karena setelah malamnya itu dia ada pesta gitu, terus dia minum. Itu masih SMP loh, pesta terus minum, terus pas pulang dia nggak sadar, akhirnya nabrak mobil terus meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus eh, Pak Lekku itu juga kan beliau kena juga ditabrak orang. Jadi baru keluar mau dari gang gitu, baru keluar dari gang pelan-pelan banget. Tiba-tiba dari ujung sana tuh ada anak remaja, dia ngebut banget, terus pas karena Pak Lekku nggak ngeliat, akhirnya ditabrak, terus nggak meninggal di tempat, tapi karena beliau ada diabetes, jadinya otomatis lukanya kan susah disembuhin. Akhirnya ya udah, eh, akhirnya ya udah beberapa hari kemudian yang meninggal karena lukanya ngeluarin darah terus, lukanya basah terus kan, karena pinggulnya juga patah gitu kan. Ya udahlah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau aku di sini kalau setiap keluar rumah, baik naik mobil maupun jalan kaki ya, aku nggak berani naik sepeda lagi di sini semenjak ada kejadian itu. Aku takut, trauma banget. Jadi kalau di sini kalau aku naik mobil atau jalan kaki, aku selalu berdoa ini, Bismillahirrahmanirrahim wa mursa fa inna rabbil ghafurur rahim, sama Bismillahi tawakkalna ala la haula wala quwata illa billahil azim, sama Al-Fatihah. Aku setiap keluar rumah jalannya itu, sama banyak-banyakin zikir aja, karena orang-orang di sini tuh suka dilenger gitu loh. Dilenger tuh artinya kayak eh kosong pikirannya, kayak nggak fokus gitu loh. Padahal kan yang namanya nyetir kan harus fokus ya. Padahal sebelum kejadian 2 minggu sebelum ini kan kejadian yang saya lihat itu. Sebelumnya lagi tuh ada kecelakaan lagi,
udah ada kecelakaan lagi pas bulan puasa itu, udah ada kecelakaan lagi pas bulan puasa itu di sekitar sini. Nah makanya aku sempat lihat ini nih ada pengajian gitu karena katanya itu kejadian kecelakaan juga gitu. Jadi banyak banget kecelakaan di sini. Dan itu serem banget. Dan itu bahkan ya aku jalan di pinggir itu orang-orang ada yang jalan di pinggir gitu. Ada yang jalan di pinggir. Aku pernah jalan, ada orang yang naik sepeda motor juga jalan di pinggir, kadang lawan arah, kadang balik arah. Jadi membingungkan gitu karena ini sebenarnya dekat perempatan tapi nggak ada lampu merah karena di desa gitu. Padahal kalau udah ada banyak kecelakaan gini mbok ya dipasang rambu-rambu, kayak misalnya dipasang rambu-rambu harus hati-hati, banyak kecelakaan banyak terjadi, atau jalanan licin kayak atau apa gitu, kasih kayak peringatan gitu seenggaknya. Toh buat bayar bikin rambu-rambu berapa sih, tapi dibanding nyawa orang yang bisa diselamatkan kan lumayan gitu. Maksudnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan hanya memasang rambu-rambu supaya orang-orang hati-hati lewat sini. Karena di perempatan ini tuh sering banget terjadi kecelakaan. Ini rumahku nih dekat perempatan sebenarnya. Jadi orang lewat perempatan, orang mau nyebrang, orang mau ini, wah pokoknya kudu hati-hati banget lah pokoknya. Ya udah, sampai jumpa dulu ya. Dadah. Jangan lupa cek link deskripsi kalau mau terus supaya aku bisa semangat terus bikin konten, supaya aku bisa terus berkontribusi terhadap edukasi terhadap skizofrenia. Dukung aku terus ya. Sampai jumpa, dadah.